Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang sudah bergabung dalam ngabuburit virtual ceritanya ini. Jadi kayak menunggu buka puasa sambil diskusi tentang ketahanan komunitas dan bagaimana membangun bina damai. Nah, sudah hadir Ibu Wali, kemudian Pak Asboh, kemudian juga Pak Kiai Toto, Ketua MUI. Jadi alhamdulillah, dan Mas Siswo Muljartono dari peneliti Pusat Muara Madinah. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di tengah pandemi ini bisa sambil menunggu ngabuburit gitu, work from home, kita juga bisa diskusi soal-soal yang memang menjadi perhatian kita bersama, yaitu soal toleransi. Nah, kebetulan ada film, sebenarnya filmnya dari produksi narasi dan Pusat Muara Madinah. Jadi sebelumnya Pusat Muara Madinah punya buku tentang keluar dari ekstremisme, yang salah satunya adalah tentang Ronald, itu tentara anak di Ambon, yang kemudian kita kerjasama dengan narasi dan kemudian membuat film ini. Filmnya pendek, 30 menit, menceritakan soal bagaimana mantan tentara anak ini keluar dari trauma dan yang lain-lain. Meskipun sudah 20 tahun kasusnya berlalu gitu. Nah, ini juga acara kerjasama bersama-sama dengan FKUB, kemudian juga dengan Pak Toto, MUI, kemudian dengan Ibu Wali juga. Jadi ini kerjasama kelembagaan yang memang terus kita bina bersama-sama. Nah, sebelum ini saya akan meminta Bapak Ibu sekalian untuk menonton dulu teaser dari film yang sudah dibuat oleh narasi. Baru kemudian kita lanjutkan dengan langsung saya serahkan ke Pak Asboh untuk memimpin diskusinya. Dan nanti masing-masing pembicara akan kasih waktu 10 menit Pak untuk memberikan paparan, kemudian langsung dilanjutkan ke pertanyaan audiens. Begitu, saya minta Mbak Imelda untuk bisa menampilkan teaser film Luka Bita Rasa 5 menit. Satu yang bikin saya menyesal adalah saya menjadi pelaku sejarah kekerasan zaman itu. Beribu-ribu anak-anak di Ambon ini adalah korban luka di dalam, luka ingatan, semuanya luka fisik semua punya. Dan mereka belum tersentuh oleh siapapun. Dan mereka adalah bisa menjadi bom-bom waktu yang akan kapan saja siap meledak. Kalau macam bunyi tak-tung, akad bunyi-bunyi begitu itu masih ingat sekali. kalau bunyi tantang. M16. Pada saat kita pikir orang muslim itu musuh. Katong lari sampai SMP 19, beta langsung bilang ini, kawan, si pung testa badara, mobil beta langsung bangku dia. Kenapa satu-satu, langsung beta bilang, kawan, tahan, dia selesai. Napas yang adil. Kalau terjadi itu rasa benci dalam diri itu paling ibarat gitu, kayak neraka dalam diri gitu. Beta macam itu, beta bisa, beta mesti masuk hantam kamu begitu. Yang kotong sentega per potong orang pun kepala, sampai cuman kotong lepas kepala, sampai menangis di kepala, lihat dong muka kepala begini, kotong sampai menangis. Kalau setelah konflik, pasca mulai tenang, kadang-kadang orang pukul tiang listrik kan, itu kira ada pasti kayak, ini ada kejadian kesini, ada serangan lagi kesini, trauma-trauma kayak begitu terus. Makanya dari hari itu beta trauma itu, kalau sampai dengar kayak muslim. Kalau waktu bisa diputar kembali, ale mau sih seperti teman 99 sampai 2004. Sebagian menaruh harapan dari penebusan dihantui masa lalu kelam. Terima kasih. Berikut adalah tadi teaser filmnya. Nah, dari film tadi sebenarnya udah di-upload di YouTube dan Bapak Ibu semuanya bisa menonton dan pasti sebagian sudah menonton filmnya. Nah,
kebetulan hari ini kita ingin belajar bagaimana mengelola kerukunan baik di Ambon maupun di Bogor khususnya bersama sejumlah pembicara yang udah siap. Nah, saya persilakan Bapak Sekretaris FKUB, Bapak Asbullah untuk bisa memimpin diskusinya. Silakan Pak Asbullah. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali Nur Syahid yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti kegiatan diskusi dan ngabuburit ngabuburit bersama terkait dengan ketahanan komunitas dan bina damai. Tadi dalam teaser sudah dimunculkan di hadapan kita bahwa ternyata siapapun bisa jadi korban dan pelaku sejarah kekerasan kalau lingkungan membentuk itu. Itu yang saya tangkap pertama kali ketika menonton film Luka Beta Rasa yang muncul walaupun memang itu salah satu film dokumenter. Nah, yang terpenting salah satunya karena di Indonesia ini keagamaan kita sangat beragam dan Kota Bogor merupakan salah satu kota yang sejatinya penuh kedamaian dan ketentraman, namun terkadang masih diberikan ujian-ujian yang memungkinkan kita tidak boleh lengah terhadap upaya-upaya provokasi di antara masyarakat, dan salah satu penguatannya melalui ketahanan kita, baik ketahanan keluarga, ketahanan komunitas, dan tentunya jangan sampai terjadi kembali anak dan juga mungkin kalangan perempuan itu menjadi korban. Sudah ada bersama kita narasumber yaitu Ibu Yana Adrian Rahman, Ibu Ketua PKK Kota Bogor, kemudian Ibu Wali Kota Bogor. Saat ini di Kota Bogor sedang gencar mengkampanyekan main 1.000 atau 1 juta main masker kain di Kota Bogor dan sangat efektif. Kemudian juga ada Pak Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh, Ketua MUI Kota Bogor, pimpinan dari Al-Ghazali Islamic Center, dan nanti dari Pak Paramadina itu ada mahasiswa Mulyartono yang alhamdulillah juga sudah bergabung bersama-sama kita. Terkait dengan teaser tadi, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Yana. Kita ucapkan dulu bahwa program sekolah ibunya ini menjadi terbaik di Jawa Barat. Ini penguatan komunitas yang diselenggarakan oleh PKK Kota Bogor. Ibu Yana sudah bergabung bersama kita dan kita juga ucapkan selamat Kang Bima sudah kembali sehat dan bertugas. Mudah-mudahan Bu Yana selalu kuat untuk mendampingi. Itu bagian dari bentuk ketahanan keluarga. Mangga silahkan Ibu Yana memaparkan kira-kira pandangannya terhadap film yang sudah sama-sama kita tonton dan juga pengalaman menarik yang bisa di-share bersama kita sambil ngabuburit pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya orang tua kita semua, guru kami semua, Kiai Toto dari MUI, Ketua MUI, dan Kang Hasbullah, FKUB, dan Bapak Ibu dari Pusat Paramadina, juga mahasiswa-mahasiswi yang hari ini sama-sama bergabung bersama kita semua di sore hari ini. Dari film yang kita sama-sama saksikan tadi, teasernya itu, Luka Beta Rasa. Ini film yang menurut saya sangat bagaimana seorang anak bisa memiliki trauma yang begitu mendalam. Ada satu kalimat dari Ronald Reagan yang saya sampaikan di dalam paparan saya. Beliau mengatakan menyesal menjadi pelaku sejarah kekerasan pada zaman itu. Saya kehilangan masa muda saya. Seharusnya anak usia 10 tahun bersama orang tua dan kawan-kawannya bermain. Itu yang disampaikan oleh Ronald Reagan pada saat sebagai testimoninya. Ini menyedihkan sekali karena saya sebagai orang tua, sebagai ibu untuk anak-anak saya, dan saat ini saya punya amanah sebagai istri kepala daerah, artinya saya ibu di Kota Bogor. Saya punya tanggung jawab bagaimana anak-anak di Kota Bogor ini tidak punya pengalaman yang sama dengan Ronald Reagan. Nah, artinya, bagaimana kita sebagai seorang ibu sama-sama memiliki persepsi yang sama bahwa luka fisik itu bisa hilang maksimal 1 bulan. Jadi kalau anak jatuh, itu dikasih betadine juga
hilang ya, seminggu lah, 3 hari seminggu hilang. Kalau lukanya parah banget sampai patah sekalipun, itu bisa kurang lebih sebulan 2 bulan harus recovery. Tapi yang namanya luka batin, luka psikis, itu lama bertahun-tahun hingga ada yang tidak bisa hilang. Seperti contohnya teman-teman yang bergabung dalam tim Cicak yang disampaikan ini gitu ya. Bagaimana mereka di usia muda sangat belia, mereka itu harus terlibat dalam sebuah peperangan, konflik yang juga dilatih untuk membuat bom gitu ya. Anak kecil dibikin dilatih untuk membuat bom, itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah yang ingin saya bagi di sini, peran saya di sini sebagai sosok yang memang sangat peduli dengan ketahanan keluarga. Saya menyempatkan diri pada beberapa waktu yang lalu untuk kuliah adalah untuk membangun peran ibu gitu ya dalam keluarga, bagaimana memiliki peran sentral dalam keluarga itu maksimal. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa luka fisik bisa hilang beberapa saat, tapi luka psikis itu akan terbawa dan masuk ke dalam inner child. Nah, inner child inilah yang terus akan tumbuh, akan timbul gitu ya. Dia akan timbul, akan hilang, akan timbul, akan hilang. Karena dia di dalam inner child. Apa yang terjadi, trauma yang ada ketika dia masih kecil. Nah, kita coba masuk ke slide berikutnya ya. Saya di sini mencoba untuk menuangkan pemikiran para filsuf-filsuf kita, yaitu Aristoteles. Aristoteles mengatakan begini, seseorang tidaklah tumbuh menjadi orang yang berakhlak mulia gitu ya, bermoral baik atau berkarakter begitu saja. Tiba-tiba jadi orang baik itu nggak mungkin gitu ya. Mereka terbentuk sebagai hasil dari upaya pembelajaran individu dan masyarakat yang terus-menerus. Ya. Nah, inilah pemikiran-pemikiran para pendahulu kita ya, filsuf-filsuf kita ini harus kita renungi bahwa kalau menjadi orang baik ya tergantung nih masyarakatnya baik nggak kan gitu. Kalau mau menjadi individu yang berkarakter nggak bisa instan. Ini harus terus menjadi proses pembelajaran dengan butuh waktu yang lama. Nah, kita masuk slide berikutnya. Ini sosok yang menjadi inspirasi saya, di mana teori-teorinya itu saya pakai banget. Sampai sekarang saya pakai. Ya, beliau ini Bram van Brenner, ini pakar ekologi anak. Beliau mengatakan bahwa lingkungan berperan dalam memperkuat serta memberdayakan anak, keluarga, komunitas, maupun masyarakat. Nah, sementara anak ini sendiri adalah salah satu unsur yang berada dalam sebuah lingkungan. Bram van Brenner inilah yang membuat teori ekologi betapa seorang anak itu dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke film yang tadi, Ronald Reagan bersama dengan teman-temannya, apa yang membentuk seorang Ronald Reagan dan teman-temannya itu menjadi sosok yang seperti sekarang? Walaupun beliau sudah menjadi pemuda yang sudah bertanggung jawab atau mungkin berkarakter yang baik, tapi trauma-trauma itu tetap ada. Karena apa? Karena lingkungan yang mempengaruhi, seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat teorinya Bram van Brenner ini. Kalau bisa kita lihat, di tengah-tengah itu adalah anak ya, sosok anak nih tengah-tengah. Di mana dia dipengaruhi pertama itu mikrosistemnya. Nah, mikrosistem itu apa sih? Mikrosistem itu lingkungan terdekat yang paling nempel. Rumah di situ, juga sekolah, dan tetangga. Jadi, di rumah itu dia seperti apa? Apa aja value-value yang disampaikan oleh orang tuanya kepada seorang anak, misalnya gitu. Nah, di sekolah itu apa aja nilai-nilai yang diberikan kepada anak. Nah, tetangga bagaimana tetangga satu, tetangga dua memiliki hubungan lingkungan yang baik. Nah, itu mikro, yang paling dekat, yang paling nempel sama seorang anak. Nah, lingkungan berikutnya itu adalah meso. Ya, kalau kita lihat di slide-nya itu ada, bisa diganti. Nah, yang pertama mikro, yang tadi saya sampaikan, lingkungan terdekat, rumah, sekolah, tetangga. Nah, yang kedua itu meso. Meso itu lingkungan yang kedua, yaitu hubungan suami istri di rumah. Nah, gitu. Jadi, kalau tadi itu lingkungan rumahnya seperti apa, sekolah seperti apa, dan tetangga, kalau ini lebih lebar lagi, hubungan suami istri di rumah seperti apa. Kalau hubungan suami istrinya baik, itu akan jadi tumbuh menjadi sosok yang baik. Tapi kalau suami istrinya sering bertengkar, nanti sosok anak itu menjadi sosok yang juga tidak baik gitu ya, karena dia mencontoh. Dan hubungan guru antar guru di sekolah. Jadi hubungan guru sama gurunya itu harmonis, itu juga akan membangun seorang anak menjadi berkarakter yang baik. Nah, setelah lingkungan meso itu diperbesar lagi, itu lingkungan ekso. Lingkungan ekso itu adalah tempat kerja orang tua, ya, di mana dia kerjanya. Terus institusi pemerintah juga ada di lingkungan ekso. Bagaimana pemerintahnya? Apakah pemerintah menjalankan perannya dengan sangat baik, menjadikan sebuah kota atau misalnya wilayah itu kondusif untuk anak-anak? Nah, ini ada di lingkungan ekso. Nah, lingkungan berikutnya lagi adalah lingkungan makro. Ini lebih besar lagi. Ya, lingkungan makro itu kita bicara agama di sini, kita bicara budaya di sini, kita bicara ideologi, kita bicara media massa. Ini ada di lingkungan makro ini. Nah, kalau tadi kita lari lagi ke film yang tadi, Luka Rasa Beta,
Nah, ini bagaimana lingkungan makro tidak terjaga dengan baik. Bagaimana bisa terjadi konflik agama dan juga budaya-budaya lainnya yang terjadi di sana. Nah, yang terakhir adalah lingkungan krono. Ya, krono ini adalah perubahan dan berkelanjutan yang berlangsung sepanjang waktu. Nah, artinya, jadi kita kembali lagi kepada teori yang diberikan oleh Bronfenbrenner ini, saya pakai ini kemana-mana. Pakai kemana-mana karena apa? Saya bisa melihat ketika misalnya satu anak ini berperilaku tidak baik, saya akan lihat bagaimana lingkungan mikronya, bagaimana lingkungan mesonya, bagaimana lingkungan eksonya, bagaimana lingkungan makronya, sampai lingkungan krononya. Bukan hanya sebatas anak, kita melihat bertemu dengan sosok orang lain pun yang sudah dewasa, mau dewasa awal, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, maupun udah lansia, itu karakter kan terlihat. Nah, karakter yang baik, kita akan lihat bagaimana lingkungan yang mempengaruhinya. Begitu juga dengan karakter-karakter yang tidak baik. Nah, jadi saya sangat concern sekali ya di Kota Bogor ini, bagaimana teori ini bisa diaplikasikan, sehingga lingkungan demi lingkungan yang ada ini adalah lingkungan yang selalu baik gitu ya. Tidak ada hal-hal yang bisa memicu konflik, yang bisa membuat seorang anak distimulasi otak belakangnya ya. Saya menyebutnya otak reptil, di mana dia punya kemampuan untuk menyerang seseorang gitu. Nah, anak-anak yang tumbuh di kondisi yang keras, dia akan terbiasa untuk menyerang. Nah, inilah jadi balik lagi bahwa peran saya sebagai istri kepala daerah dan juga ketua PKK di Kota Bogor punya peran yang begitu berat sebenarnya, karena ini berkaitan bagaimana membentuk keluarga-keluarga yang baik gitu, karena dari keluarga lah kita bisa melahirkan generasi-generasi yang baik. Nah, ini slide berikutnya bisa lihat, saya punya anak perempuan usianya 12 tahun, dia dari TK itu setiap pulang sekolah pasti mengadukan ulah temannya. Ya, dari TK. Dia sebutkan, Mommy, Lydia begini gitu kan, dia konflik dengan Lydia. Kelas 1 SD, dia cerita lagi, Mommy, Dea begini, dia konflik sama Dea. Kelas 3, kelas 4, saya mikir nih, anak kenapa ya? Sampai dia umur kelas 5 SD, saya ingat sekali waktu itu, saya ajarkan memahami watak orang, memahami karakter orang, bahwa kita ini memang berbeda. Nah, bayangkan, saya juga baru ingat juga ya, anak kelas 5 SD itu kan berarti usianya berapa? 10 tahun ya? Sama tuh sama Ronald itu. Nah, 10 tahun itu saya ajarkan memahami watak dan karakter orang. Kelas 6 SD udah nggak ada komplain lagi. Ya, dia sudah mulai bisa memahami orang-orang, perbedaan orang-orang, bahkan kalau saya bertemu dengan orang, dia bacain tuh, Mami, Bapak itu karakternya ini ya, Ibu itu karakternya ini ya, itu sebuah yang menarik buat saya. Nah, SMP, dia sudah menjadi konsultan di teman-temannya, remaja, dan sekarang dia kelas 1 SMA. Jadi mohon doanya dia bisa menjalankan hidup ini dengan ilmu yang dia harus dapat memang yang menjadi haknya. Dan anak saya yang laki-laki sekarang usianya 11 tahun. Jadi saya kalau melihat Ronald Reagan ini, jadi ingat anak laki-laki saya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Nah, yang selanjutnya ini slide terakhir. Ini adalah yang saya sampaikan tadi, bagaimana anak pertama saya ajarkan tentang watak manusia. Watak manusia ini saya masukkan ke dalam kurikulum materi sekolah ibu, modul sekolah ibu, karena bagaimana seorang ibu harus tahu karakter suaminya apa, watak suaminya, anak-anaknya apa, ya, supaya tidak terjadi konflik. Kita jangan juga bicara terlalu besar tentang konflik agama, konflik antar suku gitu ya. Jangan-jangan di rumah kita sendiri juga konflik antar suami istri dan orang tua dan anak itu terjadi. Nah, ini watak manusia ini mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman, mungkin tidak di waktu ini saya sampaikan karena keterbatasan waktu, tapi mungkin di diskusi selanjutnya kita akan paparkan lebih detail tentang watak manusia ini. Nah, seperti itu. Dan yang slide terakhir sebagai penutup, saya ingin menyampaikan, ini hasil penelitian, bukan hasil penelitian saya, ini hasil penelitian para saintis yang mengatakan jika ibu bahagia, bapak dan anak 3 kali lebih bahagia. Nah, ini catatan nih buat Kang Hasbullah ya, dan juga teman-teman semua gitu. Nah, bagaimana membuat ibu bahagia itu penting banget, karena kalau ibu bahagia, bapak dan anak-anak 3 kali lebih bahagia gitu. Jadi nggak akan rugi deh bikin bahagia ibu. Tapi kalau ibu udah bete, ibu udah marah-marah, ibu udah sedih, semua rumah menjadi suram gitu ya. Nah, jadi mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dalam diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa lanjutkan di dalam diskusi tanya jawab. Dan saya juga ingin mendengar paparan dari Kiai Toto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sungguh tajam pisau yang digunakan oleh Bu Yana ini, ya, karena pisaunya sudah diuji Pak Ali Nur Said di IPB
dan menjadi sebuah tesis yang sudah dipertanggungjawabkan sampai wisuda ya Bu Yani. Dan menarik apa yang disampaikan oleh Bu Yani dari sisi ketahanan keluarga, sepertinya karena tadi slide terakhir cukup menarik, sebenarnya itu tajam sekali saya lihat slide terakhir, tapi waktunya masih cukup panjang. Di samping itu sudah ada di bersama kita, yaitu Pak Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh. Pada sesi sebelumnya kita sempat berdiskusi dengan Pak Wali Kota terkait dengan memunculkan spiritualitas di tengah-tengah musibah COVID ini, dan itu juga disampaikan dengan lugas oleh Pak Kiai Mustafa Abdullah bin Nuh. Maka pada kesempatan kali ini, bina damai yang bisa kita lakukan di tengah-tengah masyarakat dan kondisi yang pernah terjadi di Ambon sana, itu juga mudah-mudahan hikmahnya bisa kita ambil di Kota Bogor dan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia bahkan dunia, untuk menjaga perdamaian dan tidak ada konflik atas nama agama. Disilahkan Pak Kiai Mustafa Abdullah bin Nuh untuk menyampaikan, memberikan tanggapan pada kesempatan ini sambil kita ngabuburit bersama. Silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan yang bagi kaum muslimin sesungguhnya adalah bulan pesta, month of festivity. Karena di sini betul-betul Gusti Allah itu mengobral pahala. Mungkin bisa dianalogikan, ibu-ibu beli sebungkus deterjen, hadiahnya baby bands. Hadiah langsung. Tidak ada alasan apapun bagi seorang beriman untuk tidak berbahagia di bulan ini. Meskipun lingkungan lahiriah sekarang kita sedang dihantui oleh wabah COVID-19. Ya. Kenapa bulan ini adalah bulan pesta? Karena Allah sedang mempestakan, merayakan turunnya kitab suci yang paripurna, kitab suci terakhir, kitab suci yang ultima, yaitu Al-Quran. Memang puncaknya adalah Lailatul Qadar, malam penuh keagungan, kemuliaan. Tetapi Allah melarkan itu dalam satu bulan. Ya, di bulan ini ada ibadah khusus yang tidak kita temukan di bulan lainnya, yaitu siang harinya ada puasa wajib dan malam harinya ada salat tarawih. Saya berbahagia sekali bisa diundang ke pertemuan ini bersama orang-orang mulia, karena orang-orang yang bertekad untuk merajut kedamaian di bangsa besar ini, bangsa Indonesia, yang menghuni wilayah Nusantara yang pernah menjadi negeri paling maju dalam sejarah peradaban dunia dahulu kala. Saya menyaksikan film itu tadi pagi, menyimaknya, campur aduk perasaan, terguncang, tergugah, tercerahkan. Film ini sangat baik, sinematografinya baik, ada lagu yang baik juga, dari Danang Yudo Hardono kalau tidak salah judulnya Sintas ya. Sintas itu artinya survive. Ya. Saya berterima kasih sekali kepada para Madinah yang telah bersusah payah membuat film ini. Ya, walaupun kita prihatin karena viewernya kalah jauh ya sama video-video prank itu ya. Semakin saya menyimak film itu, semakin menegaskan apa yang selama ini menjadi semboyan saya, ya, dan ini coba saya sebarkan kemana-mana dalam setiap pertemuan, yaitu tentang mengenal siapa musuh kita sebenarnya, siapakah musuh sejati kita. Kenalilah musuh sejati kita. Maka semakin saya dalami, ya, maka saya semakin yakin bahwa musuh sejati kita itu bukanlah mereka yang berbeda faham dengan kita, berbeda firqah, berbeda madhab, seperti halnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Musuh kita itu bukan pula yang berbeda agama, Nasrani, Yahudi, Muslim, Hindu, Buddha, bukan. Musuh sejati kita itu juga bukan pula yang berbeda bangsa atau suku bangsa. Asia, Latino, Arab, bukan. Musuh kita itu bukan pula apalagi hanya sekedar beda pilihan pemilu ya kemarin ya. Musuh sejati kita itu sesungguhnya adalah setan. Dan ini yang berulang-ulang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab suci lain. Di dalam Al-Quran banyak di antara muslimin yang selalu membaca surat Yasin.
Kan di situ ada kalimat alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Musuh sejatimu itu adalah setan. Maka janganlah engkau jadikan setan sebagai sesembahan. Selain setan adalah para pengikutnya, para penyembah setan, kaum Luciferian, agen-agennya, dan pion-pionnya. Inilah yang harus kita waspadai. Jangan pernah kita bergeser fokus kita dari musuh sejati kita ini. Kalau tidak, kita akan ditipu. Kita akan salah menyangka siapa musuh kita ini. Jadi fokus setan dan para pengikutnya. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mungkin ini ujian besar bagi kita semua sebagai umat manusia, bahwa makin ke sini, orang-orang bijak menyebutnya sebagai akhir zaman, Allah menguji kita bahwa justru mereka inilah yang sekarang sedang diberi kekuasaan. Mereka menguasai semua lini kehidupan kita, ekonomi, politik, budaya, sosial. Dengan orkestrasi yang canggih, mereka dengan para agen dan pionnya itu menyusup kemana-mana. Dan mereka mengecoh kita. Seolah-olah Ambon itu musuh kita, seolah-olah Nasrani itu musuh kita. Ya. Yahudi itu musuh kita, seolah-olah Nasrani itu musuh kita, seolah-olah kaum Hindu itu musuh kita, seolah-olah kecebong itu pasti bermusuhan dengan kampret. Inilah yang mengecoh kita. Mereka lah yang mengadu domba. Di Indonesia yang diadu domba adalah Muslim dan Kristen. Nanti di India settingnya lain, Muslim dan Hindu. Bahkan di jantung Eropa, mereka tega mengadu domba sesama umat Nasrani, yaitu di Irlandia, antara Protestan dan Katolik. Maka film tadi semakin menegaskan teorema saya tadi, bahwa kita umat manusia harus betul-betul fokus kepada musuh sejati kita ini, setan dan tarta, dan ini bisa dikembangkan. Semboyan saya ini bisa dikembangkan. Apalagi kalau kita menggunakan landasan ilmu eskatologi, kita akan semakin clear membaca peta ini. Mudah-mudahan bangsa kita ini bisa merajut kedamaian dengan sejati. Ya, bangsa kita ini mudah-mudahan menjadi bangsa yang penuh kedamaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam perdamaian, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat tegas sekali Pak Kiai Mustafa Abdullah bin Nuh pesan perdamaiannya, bahwa semuanya, kemudian juga perbedaan agama itu bukan suatu hal yang bisa menjadikan permusuhan antara kita. Justru musuh sejati itu adalah setan dan para penyembah setan ya, yang mengadu domba di berbagai hal. Sesuatu yang sangat kuat pesannya, baik dari sisi teologi dan spiritualitas. Namun tentunya sudah hadir juga di tengah-tengah kita ini dari Pusat Paramadina, yaitu mahasiswa Muljartono. Ini sering banyak meneliti tentang Bogor. Jadi keberagaman Kota Bogor ini sedang banyak diteliti oleh Pusat Paramadina melalui tangannya mahasiswa Muljartono, bahkan daerah-daerah lain di Indonesia yang sedang memiliki keinginan kuat untuk merajut perdamaian dan toleransi. Mahasiswa sudah di-unmute loh. Halo mahasiswa. Okay. Ya, mahasiswa nih sudah ganteng sekali ternyata. Walaupun terima kasih Ustaz Eva di rumah. Silakan ya. Mahasiswa, itu tadi dua paparan dari dua narasumber yang pertama menyampaikan dari dua perspektif yang berbeda dari satu kejadian dan komentar yang dibuat oleh Paramadina dan narasi. Selanjutnya ini mahasiswa juga saya kira pasti memiliki catatan-catatan penting yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Silakan mahasiswa. Ya, terima kasih Pak Ustadz Asbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau mengucapkan terima kasih khususnya untuk Ibu Wali Kota yang sudah berkenan mau ikut mendiskusikan film yang viewernya masih sedikit, masih kalah banyak tadi kata Pak Kiai Toto. Mudah-mudahan kita bisa ikut menyebarkan nanti film ini sehingga tidak hanya viewernya banyak, tapi inspirasi dari film ini bisa tumbuh di
beberapa tempat. Kedua, saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Pak Kiai Toto. Banyak agenda bersama MUI dan FKUB terhenti gara-gara corona ini, para Madinah. Seharusnya kita bisa jalan lagi Pak Kiai. Semoga kita bisa kerja-kerja kerukunan di Kota Bogor bisa kita lanjutkan sesudah corona. Teman-teman Kota Bogor khususnya dan di luar Kota Bogor yang ikut dalam diskusi ini, terima kasih sudah mau mendiskusikan film dokumenter terkait pengalaman personal dari salah satu pelaku sejarah dalam konflik kekerasan di Indonesia. Saya mungkin cerita sedikit soal film ini, kenapa dibuat. Film ini dibuat kira-kira sebagai upaya dari misi Pusat Para Madinah, yaitu kami percaya bahwa Indonesia itu punya cerita-cerita yang inspiratif, personal, bagus soal hubungan agama dan bina damai gitu. Ketika mungkin kalau media suka memberitakan soal pelaku kekerasan yang melibatkan keluarga atau yang terakhir adalah bom Sur yang melibatkan kekerasan. Satu-satunya saya kira di dunia terorisme yang melibatkan keluarga itu ada di Indonesia. Itu begitu gencarnya diberitakan, dinarasikan sebegitu rupa. Tapi cerita-cerita yang baik soal bagaimana orang misalkan berhenti melakukan kekerasan, terus bagaimana misalkan orang-orang kayak katakanlah Pak Kiai Toto, Pak Ustadz Hasbullah yang bekerja di grassroots itu jarang disorot oleh media, sehingga di pikiran masyarakat ya agama selalu bawa kekerasan. Kalau ngomongin perdamaian ya hanya sekedar gimmick atau enggak, jarang gitu. Nah, Pusat Para Madinah berusaha gitu untuk menunjukkan bahwa agama bisa bawa damai, ada perubahan yang baik dari konflik-konflik kekerasan di mana orang itu bisa berubah. Yang awalnya terlibat kekerasan, dia jadi seorang agen provokator damai. Itu yang misi pusat kenapa film ini dibuat gitu. Kalau mau dirujuk sejarahnya, misalkan kenapa film ini itu nggak tiba-tiba langsung dibuat, tapi ada proses yang lama, dan proses ini melalui aktivitas Pusat Para Madinah yang lain, yaitu tentang kajian soal. Awalnya di tahun 2009 kita punya kajian tentang pola-pola konflik keagamaan di Indonesia. Itu kita mengkaji koran Kompas dan Antara dari tahun 1990 sampai tahun 2008. Di situ kita menemukan hal yang istimewa di Indonesia. Ternyata masyarakat Indonesia itu pada dasarnya punya kapasitas untuk mengelola konflik secara damai. Tapi kan di media lebih banyak yang disorot konflik kekerasannya. Padahal konflik itu ada yang dikelola secara damai di Indonesia, dan kita percaya bahwa Indonesia punya kapasitas untuk melakukan itu, melakukan manajemen konflik yang akhirnya konflik itu tidak menghasilkan kekerasan. Nah, dari studi itu kemudian dikembangkan ke dalam kita tahun 2012 studi tentang disengagement, bagaimana orang bisa keluar dari tindakan kekerasan atau berhenti. Disengagement itu beda dengan deradikalisasi. Kalau deradikalisasi itu lebih pada aspek yang lebih luas, yaitu tentang ideologi, perubahan ideologi, perubahan pikiran. Tapi ini lebih spesifik, berhenti melakukan kekerasan. Kayak misalkan awalnya si Ronald itu gabung ke tentara Cicak, tentara anak, kemudian melakukan kekerasan, kemudian sesudah dia tumbuh dewasa, dia berhenti dari kekerasan. Disitulah sebenarnya disengagement sedang terjadi. Nah, ketika Ronald di dalam proses itu kan nggak langsung Ronald berubah, bisa memaafkan Muslim dan melupakan masa lalu atau berdamai dengan masa lalu, kemudian jadi agen perdamaian. Proses yang paling pertama kan dia memutuskan saya tidak lagi terlibat dalam kekerasan. Itu yang disebut dengan disengagement. Terlepas dari dia masih benci sama musuhnya atau dia masih memegang ideologi kekerasan yang dia yakini, ini beda hal. Itu yang nanti perdebatan soal deradikalisasi. Nah, kita di dalam studi disengagement di Poso maupun di Ambon, kemudian menemukan cerita-cerita selain Ronald juga banyak cerita-cerita yang
di mana orang merasa lelah kemudian berhenti terus merasa ini kayaknya harus nggak lagi deh melakukan kekerasan, nggak lagi deh nggak melakukan perang. Nah, di tahun 2014 kita punya buku Pusat Para Madinah, itu Carita Orang Basodara. Carita Orang Basodara itu di mana orang dari Ambon, para penyintas, para guru saksi sejarah, pelaku menuliskan cerita dia tentang perang Ambon 99 sampai tahun 2004. Di tahun 2014, dan buku ini dibikin festival oleh almarhum Glenn Fredly dan Pusat Para Madinah di Bute, namanya Festival Orang Basodara dulu tahun 2015-2016, Festival Orang Basodara. Nah, dari situ kemudian berkembang studi-studi Pusat Para Madinah yang awalnya mungkin meminjam istilahnya Ibu Wali Kota, awalnya itu melihat pada lingkungan makro dan mesosistem, kemudian kita bergeser ke lingkungan yang lebih mikro, di mana kita mempelajari aspek personal, gitu, aspek yang lebih individual seperti Ronald, dan aspek-aspek itu muncul di buku yang namanya Keluar dari Ekstremisme, terbit tahun 2018, dan film ini adalah bagian dari buku Keluar dari Ekstremisme. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin pengen tahu cerita lebih jauh soal bagaimana orang bisa berhenti melakukan kekerasan selain cerita dari film ini, baca buku Keluar dari Ekstremisme. Di situ ada banyak cerita dari orang-orang lain, misalkan dari Poso. Dari Poso ada satu mantan kombatan. Kalau BNPT katakanlah ngomongnya napiter, mantan napiter. Kalau orang-orang mungkin menamainya sebagai mantan jihadis, tapi kalau saya pribadi lebih suka menyebutnya penyintas ya, penyintas atau mantan kombatan. Itu dia bisa berhenti menjadi pengikut Jamaah Islamiyah karena ibunya, karena pengaruh ibunya, pengaruh yang paling utama adalah ibunya. Jadi ibunya meminta misalkan anaknya itu menyerahkan diri ke polisi, terus ibunya juga meminta supaya sudah kembali lagi ke kehidupan semula, nggak perlu melakukan kekerasan. Dan sampai sekarang tokoh tersebut nanti bisa dilihat di buku Keluar dari Ekstremisme. Jadi aktivis perdamaian di Poso. Dan buku Keluar dari Ekstremisme bukan hanya soal cerita konflik-konflik besar, berskala besar di Ambon ataupun di Poso, tapi juga mengangkat konflik-konflik sosial lain gitu. Di tahun 2016-2017 sebenarnya Pusat Para Madinah juga coba menuliskan biografi tentang tokoh-tokoh perdamaian di Jawa Barat. Namanya Pejuang Perdamaian dari Tanah Pasundan. Tapi buku itu ya kurang, nggak tahu, yang download juga sedikit. Saya nggak tahu, itu satu indikator mungkin bahwa ya yang baca sedikit, nggak terlalu banyak. Dan ya gitu, karena mungkin tokohnya juga kurang dikenal, jadi dianggapnya apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini kurang istimewa. Padahal ya di tengah situasi media yang memberitakan selalu kekerasan, kita perlu mendokumentasikan inisiatif-inisiatif bagus di daerah. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa memperluas, mendokumentasikan inisiatif-inisiatif bagus dari Kota Bogor, misalkan menuliskan tentang sekolah keluarga atau model sekolah-sekolah yang lain. Saya kira di banyak daerah juga udah muncul sekolah ibu dan sekolah yang sifatnya adalah bagaimana memperkuat ketahanan keluarga, dan keluarga menjadi benteng paling utama ketika masyarakat itu diuji oleh konflik, diuji bahkan oleh corona itu sendiri gitu. Dan saya kira di situasi saat ini corona tidak menghentikan kerja-kerja misalkan kayak sekolah ibu atau sekolah keluarga atau kerja-kerja kerukunan. Justru disinilah kesempatan bahwa agamawan bisa bekerja sama, bisa bergandengan tangan mengatasi situasi corona, sehingga ini adalah bagian dari Bina Damai dan Kerukunan. Jadi Bina Damai dan Kerukunan bukan hanya soal mendamaikan teologi atau mendamaikan tafsir, tapi bagaimana masing-masing agamawan itu bisa bekerja sama mengatasi masalah yang sedang dihadapi di lingkungannya. Saya kira itu saja
Dari saya, kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mahasiswa Mulyartono, peneliti di Pusat Paramadina yang telah menyampaikan paparan tadi, dan saya kira menarik bahwa Pusat Paramadina banyak menginisiasi bagaimana pesan-pesan perdamaian itu dianalisa dan juga tersampaikan kembali kepada masyarakat, salah satunya melalui agenda yang saat ini kita selenggarakan. Hadirin sekalian, ini banyak sekali tanggapan dan juga keinginan diskusi yang disampaikan oleh para peserta, baik yang ada di chat, kemudian juga dari live YouTube dan lain sebagainya. Namun kami coba kompilasi karena ini juga cukup banyak dan waktu juga terbatas. Ada hal-hal yang saya dapatkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan baik untuk Bu Yane, kemudian Pak Kiai Mustafa Abdullah bin Nuh, maupun untuk Mahasiswa Mulyartono terhadap paparan yang tadi disampaikan, dan saya yakin diskusi ini bisa memberikan perspektif buat kita dan pengalaman baru. Yang pertama ini berkaitan dengan ketahanan keluarga dan anak. Ini bisa disampaikan juga kepada Ibu Yane, bahwa pertanyaan dari Pak Jono Purwadi, Pak Lusius Jono Purwadi menyampaikan ini program yang telah dijalankan oleh Bu Yani, yaitu Sekolah Ibu, sejauh mana implementasi hingga ke masyarakat terbawah, baik itu tingkat RT maupun tingkat RW. Kemudian juga dari Pak Tri Gunawan Hadi, ini bahwa WFH atau juga stay at home ini memberikan dampak positif bagi keluarga untuk terus berkumpul. Namun bagaimana seharusnya mendampingi anak-anak dalam kegiatan harian terhadap perubahan perilaku anak, atau tadi dikaitkan juga dengan ketergantungan anak pada gadget ya. Ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita diskusikan. Kiai Utawijaya ini dari Tasik Ibu, ini salah satu tokoh yang sering menyerukan perdamaian, ini menyampaikan bahwa dari paparan Bu Yane tadi, ada agama itu berada di level makro. Apakah di level mikro agama tidak hadir? Karena tadi ya bahwa kullu mauludin yuladu al fitrah menurut Pak Kiai Utawijaya. Ini apakah di level tadi, level keluarga itu masuk terkait dengan agama atau pranata agama? Kemudian nanti juga saya sampaikan kepada Pak Kiai Mustafa Abdullah bin Nuh, ini dari Pak Jono Purwadi, menyampaikan bahwa sudah sangat tegas disampaikan oleh Pak Kiai, setan memang merupakan musuh manusia, namun sekarang semakin sulit mengenali setan karena tampilannya sudah semakin canggih. Bagaimana mengedukasi atau mengedukasi masyarakat yang perlu diberikan untuk menghadapi tantangan ini? Jadi ini juga pertanyaan yang muncul. Dan ini buat mahasiswa, karena seorang peneliti ini perlu juga memberikan gambaran ya, dari Pak Nandang Kusnandar ini, bagaimana cara mendeteksi dini dan mencegah konflik sosial yang melibatkan isu keagamaan. Kemudian apa yang dapat dilakukan untuk mempersatukan pihak yang berkonflik dan sudah terluka, seperti kasus yang di Ambon tersebut ya, bahwa pelibatannya sudah sangat masif, bukan hanya orang tua, bahkan sampai anak atau anak SD. Ini pertanyaan-pertanyaan ini menarik, namun juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mudah-mudahan nanti kalau memungkinkan kita bacakan kembali, tapi saya fokuskan pada pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Ini Bu Yana, karena sudah sering juga menyampaikan di forum lain terkait dengan program sekolah ibu dan lain sebagainya, atau yang terkini tadi terkait gadget bagi anak-anak yang ketika WFH atau JJ belajar jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh. Pertama kali saya persilahkan kepada Ibu Yana untuk menanggapi pertanyaan dan pernyataan yang tadi disampaikan oleh para peserta. Silakan Ibu Yan. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Luar biasa diskusi hari ini ya. Saya sampai keringat dingin. Ya, jadi memang menarik karena keringat dinginnya karena kita bicara sebuah misi perdamaian gitu ya. Nah, Bapak Alyusius ya, mohon maaf jika saya salah dalam spelling. Tadi
bertanya tentang implementasi sekolah ibu. Jadi alhamdulillah sekolah ibu ini sudah berjalan dari tahun 2016 sebenarnya. 2016 itu percontohan di satu kelurahan di Katulampa. Nah saat itu memang modul yang sudah kami siapkan 20 modul ternyata disambut baik oleh masyarakat. Setelah itu saya mengajukan proposal kepada pemerintah kota untuk menduplikasi sekolah ibu di 68 kelurahan, artinya sekota Bogor. Dan alhamdulillah pelaksanaan sekolah ibu sudah berjalan di 68 kelurahan, itu dari tahun 2017 sampai 2019. Dan tahun 2020 karena ada pandemi, jadi agak bergeser, yang biasanya setahun 2 kali jadi setahun sekali. Satu angkatan itu sekitar 3 bulan. Jadi ibu-ibu diberikan pemahaman tentang ketahanan keluarga selama 3 bulan. Nah tapi kelihatannya saya butuh waktu khusus untuk membahas tentang sekolah ibu karena passion saya di situ dan sangat menarik. Saya ingin menjelaskan banyak, tapi mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, bahwa kegiatan ini sudah diimplementasikan kepada masyarakat dan keberhasilan atau kegagalan itu sebenarnya balik lagi ke individu masing-masing. Nah, tapi kami bekerja sama berkoordinasi dengan Pengadilan Agama ya. Terakhir mendapat kabar bahwa tingkat perceraian di Kota Bogor menurun. Nah itu sebuah kabar baik bagi kami. Pertanyaan yang berikutnya ini dari Pak Tri Gunawan tentang kecanduan HP meningkat dan berkaitan dengan perilaku anak-anak. Saya ingin berbagi di sini. Jadi Bapak Ibu sering mendengar kata bonding ya. Aduh saya rasanya udah punya bonding deh sama kamu gitu ya. Kata bonding itu artinya kita sudah punya seperti ikatan. Itu namanya bonding. Nah tapi di teori perkembangan anak ya yang saya pelajari itu ada istilah bonding, ada istilah attachment. Nah, attachment ini lebih lekat lagi, pelekatan. Jadi kalau bonding, misalnya saya sering ngikutin Instagramnya atau medsosnya Pak Hasbullah. Nah, saya tidak kenal sebelumnya, tapi saya merasa kenal sama Pak Hasbullah. Itu namanya bonding. Jadi ketika ketemu Pak Hasbullah, saya akan bilang, oh iya Pak, saya sering ngikutin Bapak. Wah, kayaknya udah akrab banget. Itu karena udah ada hubungan yang terjalin. Itu melalui misalnya medsos. Nah, tapi kalau attachment ini adalah sebuah kelekatan, ikatan emosional yang sangat kuat seorang anak terhadap orang yang memiliki arti khusus. Nah, dalam hidupnya, memiliki arti khusus dalam hidupnya. Biasanya orang khusus tersebut adalah ibu. Ya. Nah, bagaimana seorang ibu berhasil melakukan sebuah attachment dengan anaknya, ini bukan instan. Ya. Jadi kalau saya nih, kalau udah memberikan edukasi kepada ibu-ibu, itu diawali dari yang namanya 1000 hari kehidupan. Itu anak masih di dalam rahim aja, itu sudah diajak interaksi. Ketika anak melahirkan, walaupun punya uang lebih untuk beli susu formula, sebaiknya itu diberikan ASI. Karena disitulah attachment dilakukan. Nah, berdasarkan penelitian, anak-anak yang memiliki attachment yang bagus dengan orang tuanya, dia tidak akan melukai atau menyakiti ibunya. Nah, ini yang menarik. Nah, artinya apa? Artinya si anak itu dalam melakukan segala sesuatu, dia nurut banget sama ibunya. Dia nurut dan dia sangat tidak ingin menyakiti ibunya. Nah, penelitian ini sudah sering dilakukan dan anak-anak yang memiliki attachment yang bagus dengan orang tuanya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kembali ke dalam pertanyaannya Pak Tri Gunawan dalam kasus study from home ini. Nah, bagaimana anak-anak menjadi tidak ada kegiatan lain, akhirnya ke gadget lagi. Ini adalah sebuah kesempatan emas bagi seorang ibu atau orang tua untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif lagi kepada anak-anaknya. Ini saya selalu sampaikan, jangan dijadikan kondisi ini adalah kondisi yang dikhawatirkan dan ditakutin, tapi ini adalah kondisi yang harus disyukuri. Saya selalu sampaikan sama Kang Bima, kok kita ngerasanya kayak liburan ya, gitu ya. Walaupun dengan keterbatasan kita yang tadinya bisa dari segi makanan kita bisa beli makanan yang berlebih, sekarang kita kurangin karena kondisi kita prihatin. Tapi kedekatan antara orang tua dengan anak itu lebih baik. Nah, tapi di satu sisi Kang Bima mendapat curhatan lah dari teman-temannya, begitu juga dengan saya yang mengatakan bahwa gila ya, bosan banget ya di rumah gitu ya. Kita adepin bini kita gitu ya, belum lagi cerewetnya gitu, anak-anak kita yang bandel-bandel misalnya gitu ya, yang akhirnya solusinya dikasih gadget dan dikasih handphone untuk bermain. Nah, ini adalah kembali lagi kepada ilmu setiap orang tua ya. Bagaimana setiap orang tua mengambil hikmah di balik kondisi ini adalah mengambil peluang untuk
meningkatkan attachment yang tadi. Mungkin banyak orang tua yang udah kelewat, aduh saya udah nggak nyusuin anak saya lagi, dulu anak saya pakai susu botol, aduh gimana ya meningkatkan attachmentnya. Inilah saat yang tepat untuk melakukan itu, gitu ya. Ini yang selalu saya sampaikan gitu kan, bahwa kondisi bersama anak-anak ini itu adalah waktunya untuk pendampingan dengan anak. Nah, teknologi itu jangan dimusuhin. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Teknologi jangan dimusuhi. Jadi jangan membuat teknologi itu adalah wah nih anak kita jadi kecanduan game, anak kita jadi kecanduan buka YouTube. Itu balik lagi ke peran orang tua. Apakah orang tua mendampingi dan orang tua turut terlibat mengikuti apa yang dibuka, apa yang dimainin, apa yang dilihat, apa yang dipegang dan didengar oleh anak-anak kita. Nah, itu yang harus juga dikuasai oleh ibu-ibu. Beberapa waktu yang lalu ada berita anak-anak kecanduan handphone atau kecanduan gadget sampai kalau hilang wifi, ngamuk-ngamuk dan harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini berita beberapa waktu yang lalu. Saya hanya berkomentar kemana orang tuanya gitu ya, apa yang sudah diberikan kepada orang tuanya. Artinya apa? Ada sesuatu yang hilang. Harusnya anak itu diasuh oleh ibunya, bukan diasuh oleh teknologi, bukan diasuh oleh wifi. Sehingga ketika wifi nggak ada, dia nyari, kan gitu. Nah, harusnya kan diasuhnya sama ibu. Jadi ketika ibunya nggak ada, dia cari ibunya, kan gitu. Nah, ini hal-hal kayak gini memang tidak mudah di tengah-tengah masyarakat kita, karena sekarang zaman instan, zamannya pengennya praktis, anak rewel kasih handphone. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau saat ini, di kondisi pandemi ini, banyak kecanduan handphone meningkat dan pemain game dan lain-lain, itu adalah dampak dari kehidupan instan yang tadi saya sampaikan. Seharusnya kalau sudah terjadi pembiasaan bagaimana kelekatan orang tua dengan anak, diajak diskusi, diajak ngobrol, harusnya penggunaan teknologi itu digunakan dengan cara yang baik dan benar. Nah, ini yang selama ini kami lakukan dan jangan pernah underestimate sama anak. Jadi kalau saya di rumah, saya berdiskusi dengan anak-anak dengan hal-hal yang global. Jadi jangan menganggap bahwa anak kita belum ngerti, dia umurnya baru masih kecil, itu tidak ada di dalam keluarga kami. Jadi semua anak-anak kita bicarakan isu yang global sehingga wawasan mereka juga semakin besar. Nah, pertanyaan yang terakhir ini tentang lingkungan. Saya ingin menjelaskan di sini kenapa kehidupan beragama adanya di lingkungan makro, bukan di lingkungan mikro. Ini perlu dijelaskan bahwa di lingkungan makro itu adalah kehidupan beragamanya, ya. Beragam, misalnya di lingkungan makro itu ada agama Nasrani, ada Buddha, ada Hindu, ada Muslim. Nah, bagaimana seseorang itu memiliki kehidupan beragamnya itu yang baik gitu. Jadi kalau masing-masing agama memiliki kehidupan beragama yang bagus, itu akan membentuk anak-anak kita di lingkungan makronya yang bagus. Nah, kalau nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak itu adanya di lingkungan mikro. Jadi yang tadi saya sampaikan, lingkungan terdekat yaitu orang tua, sekolah, tetangga. Nah, itu bukan berarti tidak ada agama di situ gitu ya. Di situ ada nilai-nilai yang diberikan, itu norma-norma kehidupan, nilai-nilai agama, itu yang ditanamkan orang tua kepada anaknya itu di lingkungan mikro. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yana. Ini tegas dan lugas sekali terkait dengan jawaban-jawaban pertanyaan tadi. Namun sebelum nanti kita bahas kembali, ini Pak Kiai Mustafa Abdullah tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait musuh besar kita ini. Ya, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini sepertinya pertanyaannya dari Pak Aloysius ya. Tadi saya sempat membaca, saya tersenyum, Masya Allah. Ya, rupanya Pak Aloysius ini kalau kata orang Sunda tenget, ya, cermat sekali. Ya, memang begitulah. Sejarahnya memang begitu. Setan ini pandai mengecoh, pandai menyamar. Sehingga kita harus update terus. Sebab dari sononya, dari mulanya kita mendapat kisah bagaimana setan itu berhasil menipu kakek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, ya, di mana setan waktu itu berperan sebagai penasehat yang bijak. Innilakuma minan nasihin, kalau tidak salah begitu ya ungkapan dalam Al-Quran. Ya, aku ini menasihatimu dan menginginkan kebaikan bagi kalian berdua. Nyatanya tidak. Nah, rupanya kemampuan canggih setan ini dalam menyamar. Kalau kata orang Sunda ada ungkapan mancala putra, mancala putri. Setan ini pandai sekali menggunakan topeng. Rupanya keahlian ini diwariskan dengan baik kepada para pengikutnya, para jamaahnya. Kaum Luciferian, jamaah penyembah setan tadi. Agen-agen dan pionnya. Ya. Sehingga mereka bisa menyamar sebagai seorang politisi yang handal,
sebagai pemimpin yang seolah-olah sayang pada rakyatnya, sebagai seorang seniman yang seolah-olah menghasilkan karya yang bermanfaat, ya, sebagai seorang pebisnis, ya, yang jujur, ya. Bahkan belakangan kami menemui bagaimana mereka menyamar sebagai tokoh agama. Ada penyembah setan tapi casingnya itu kiai, ada, ya. Ada yang casingnya pendeta, ada yang casingnya pastor, ada yang casingnya brahmin. Nah, disinilah pertama kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah SWT, untuk dijauhkan dari tipu daya setan. Kalau di kalangan santri ada doa apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri syaitonin marid. Begitu ya. Kita diajari, ya, di surat An-Nas kita diajari status, ya, sebagai Robnas, rajanya manusia, malikin, pengasuhnya manusia, pencipta manusia, rajanya manusia, Tuhannya manusia, hanya untuk berlindung kepada desas-desus tipu daya setan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus update terus. Kita harus memiliki landasan ilmu eskatologis dan kemampuan epistemologis untuk bisa mengupas tipu daya mereka. Layer by layer, lapisan demi lapisan. Ya, sehingga kita tidak mudah terkecoh. Sekarang ada istilah sumbu pendek. Ya. Jangan sampai kita menjadi sumbu pendek. Diusik sedikit ngamuk. Sebab siapa tahu yang mengusik kita adalah orang yang memiliki agenda panjang untuk menjerumuskan kita. Ujung-ujungnya apa? Itu tadi. Akhirnya kita diadu domba antara sahabat. Walaupun kita berbeda mazhab, berbeda agama, berbeda bangsa. Tapi kita adalah teman sepersaudaraan. Kata Sayyidina Ali, kalaupun teman kamu itu tidak seagama, ketahuilah bahwa mereka adalah saudaramu sekemanusiaan. Tapi kita diadu domba, ya. Karena apa? Tadi kita mudah-mudahnya terkecoh oleh budaya mereka. Jadi berdoa dan belajar terus. Berdoa dan update terus. Milikilah kerangka pemikiran yang kuat, ya. Milikilah bekal ilmu eskatologi untuk menghadapi akhir zaman yang penuh tipu daya ini, dan milikilah kemampuan epistemologis, kemampuan untuk mengupas hingga ke akar-akarnya. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga bangsa Indonesia ini tetap menjadi bangsa yang bersatu dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih Pak Kiai. Terkait dengan pertanyaan tadi apa yang bisa kita lakukan, ternyata ini juga pesan yang sangat kuat. Yang pertama adalah berdoa agar terhindar dari tipu daya setan, karena setan adalah makhluk Allah. Yang maha menguasainya tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sikap kita sebagai manusia harus tetap update dan belajar terhadap perkembangan terbaru dari baik epistemologis dan sebagainya, baik eskatologis dan ilmu-ilmu yang lain yang memungkinkan kita lebih memahami bagaimana memusuhi setan dan para pemuja setan tersebut. Selanjutnya mahasiswa, ini saya memberikan kesempatan kepada memaparkan tadi bagaimana cara mendeteksi dini mencegah konflik sosial atau keagamaan yang ada di masyarakat, kemudian juga apa yang dapat dilakukan untuk mempersatukan pihak yang sudah berkonflik dan sudah terluka. Silakan mahasiswa. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya sendiri, konflik sosial itu sesuatu yang konflik yang bersifat sosial maupun konflik pribadi itu sesuatu yang alamiah menurut saya sih. Jadi yang perlu dihindari adalah kekerasannya dan diskriminasinya hasil dari konflik itu sendiri. Konflik beda dengan kekerasan, beda dengan diskriminasi, dan kalau di manage, dikelola dengan baik, konflik bisa menghasilkan sesuatu yang produktif di masyarakat. Sehingga yang perlu dideteksi dini kalau menurut saya adalah soal kekerasannya dan diskriminasi, efek dari konflik sosial itu. Sehingga negara ataupun masyarakat perlu dibekali tentang bagaimana manajemen konflik ini, bagaimana mengelola konflik, entah itu konflik yang dikaitkan dengan persoalan agama maupun etnis atau identitas lain. Ini bisa dikelola sehingga tidak menghasilkan diskriminasi atau kekerasan. Contoh, kenapa saya bilang konflik itu suatu yang alami? Kita beda tafsir misalkan soal agama, itu di situ sudah konflik. Kita beda tafsir soal bagaimana cara hidup yang baik, itu sebenarnya di situ sudah konflik. Nah, repotnya adalah ketika perbedaan tafsir itu, kemudian konflik soal beda tafsir itu
menjadi kekerasan, mobilisasi massa, terus mobilisasi kebijakan untuk diskriminasi terhadap warga yang beda tafsir, katakanlah seperti itu. Nah, yang paling penting adalah menghindari itu, menghindari kekerasannya dan menghindari diskriminasinya. Bagaimana bisa menghindari itu? Kapasitas untuk mengelola konflik itu hanya bisa terjadi ketika yang pertama ada kerjasama di antar masyarakat, ada trust, terus ada istilahnya kepercayaan, terus ada solidaritas di masyarakat, menumbuhkan inisiatif kerjasama, terus menumbuhkan kepercayaan. Itu bukan bertemu satu atau dua kegiatan. Makanya institusi-institusi kayak seperti FKUB, MUI, ini diharapkan bisa mempertemukan orang-orang dari berbagai lintas agama, lintas etnis untuk saling bekerja sama, sehingga satu komunitas dengan komunitas yang lain itu tumbuh percayaan, tumbuh tentang solidaritas, sehingga ketika ada rumor, tidak ada kekerasan yang diawali melalui rumor. Selalu pasti itu konflik kekerasan itu pasti ada rumor di dalamnya. Rumor itu bisa dikelola, dicegah, tidak bereskalasi menjadi kekerasan. Ketika misalkan satu tokoh dengan tokoh yang lain bisa saling mengklarifikasi, memverifikasi rumor yang beredar, sehingga warga di tingkat akar rumput ya tidak akan melakukan kekerasan atau mobilisasi massa. Saya kira yang paling penting adalah memperkuat itu kapasitas bina damai di masyarakat, dan Bogor sendiri di tahun-tahun ini sudah mulai mengarah ke sana seperti perayaan Cap Gomeh, terus diskusi kerukunan di tingkat kecamatan dan kegiatan-kegiatan perjumpaan lain yang saya kira juga perlu jadi inisiatif di tempat-tempat lain, dan terus Bogor belajar juga di tempat inisiatif-inisiatif bina damai dari tempat lain. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana berdamai dengan masa lalu atau katakanlah melakukan rekonsiliasi, dan memang ini gak mudah soal rekonsiliasi atau mengubah pikiran orang supaya melupakan masa lalu dan berdamai dengan masa lalu. Bahkan BNPT pun melalui program-program deradikalisasi dan program-program lain yang coba berusaha melakukan ini kerap kali kan mengalami buntuan gitu. Masih aja orang yang merasa dizolimi kemudian melakukan aksi-aksi kekerasan gitu. Apalagi berdamai dengan masa lalu yang sifatnya katakanlah saya punya keluarga yang dibunuh oleh orang lain gitu, dan ini menyangkut dengan identitas keluarga saya dan sebagainya. Nah, saya tahun lalu pernah ke Poso, kemudian bertemu dengan mantan wakalah JI Poso, Ustadz Hasanuddin. Ustadz Hasanuddin kebetulan dia sudah tidak lagi melakukan kekerasan di Poso, dan beliau cerita misalkan bagaimana sih cara mendekati orang-orang yang terlibat dalam kekerasan. Ya pertama harus ada intervensi, nggak mungkin misalkan dibiarkan gitu saja nanti akan berubah sendiri. Harus ada intervensi. Intervensi itu bisa dilakukan oleh keluarga ataupun dilakukan oleh teman ataupun dilakukan oleh pemerintah, stakeholder pemerintahan. Dan memang cara yang paling efektif adalah intervensi yang dilakukan keluarga, orang yang terdekat, misalkan melalui ibu, melalui adik, kakak, atau saudara-saudara, kemudian melalui teman, dukungan untuk berubah intervensi itu. Kata kuncinya kalau kata Ustadz Hasanuddin yang sudah mengalami berubah, kata kuncinya kalau pemerintah ingin mendekati orang yang terlibat kekerasan dan kemudian bisa berrekonsiliasi, ya dekati dulu orang yang mereka sayangi. Jadi, masalah di Indonesia kan rumit sekali ketika misalkan orang yang terlibat di kekerasan juga mengalami stigma ketika di masyarakat, sehingga susah mereka. Pada dasarnya ingin berhenti tapi di stigma juga. Jadi udah jatuh tertimpa tangga istilahnya, susah. Dan jadi perlu diintervensi secara baik-baik dalam artian dekati orang yang mereka sayangi, istrinya atau ibunya atau keluarganya, supaya bisa mendorong si pelaku kekerasan ini berdamai dengan masa lalu, atau orang yang punya dendam ini bisa melakukan rekonsiliasi.
Nah, yang terakhir adalah perluas ruang perjumpaan. Nah, di Indonesia ini kecenderungannya ruang perjumpaan itu semakin homogen. Ruang perjumpaan yang lintas etnis, lintas agama, lintas komunitas ini amat jarang ditemui. Ya, ruang perjumpaan lintas komunitas itu hanya terjadi di pasar. Misalkan saya bisa melakukan jual beli dengan orang di luar Jawa gitu, karena saya Jawa gitu. Itu hanya bisa terjadi saya bertemu dengan orang luar Jawa itu hanya di pasar gitu. Di tempat-tempat lain itu sekarang mulai homogen. Saya susah sekali menemukan orang luar Jawa di sekolah misalkan. Nah, inilah perlunya memperluas ruang perjumpaan misalkan. Bagaimana orang yang beda etnik bisa ketemu dengan yang beda agama segala macam. Nah, di film tadi itu ada satu pendeta yang namanya pendeta Jeki Manu Putih. Ada satu film lagi judulnya Provokator Damai dan dapat penghargaan di Metro TV. Nah, Provokator Damai ini cerita soal bagaimana rekonsiliasi itu bisa terjadi melalui ruang perjumpaan lewat metode live-in. Jadi Pak Pendeta Jeki Manu Putih sama Ketua MUI Poso Abidin Wakano itu bikin live-in. Ibu-ibu dari non-muslim tinggal di muslim. Juga sebaliknya biar lebih kenal. Yang dulunya kan ada stigma saya kalau ke tempat muslim pasti akan dibunuh. Juga sebaliknya saya kalau orang muslim komunitas Kristen akan ternyata ketika live-in enggak tuh baik-baik saja. Nah, itu filmnya bisa ditonton Provokator Damai dan bisa dipakai buat metode bagaimana cara memperluas ruang perjumpaan. Terakhir, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman muslim dan selamat Hari Raya Waisak hari ini ya bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf telat mengucapinya di akhir pembicaraan ini, semoga nggak mengurangi kebersamaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali yang disampaikan oleh mahasiswa, pengalaman penelitian dan juga metode-metode yang berkaitan dengan manajemen konflik dan rekonsiliasi. Dan juga ini membuat kita tak terasa ngabuburit kita terasa sangat bermanfaat dan bermutu dan bergizi, tapi gizinya nanti saja setelah kita berbuka. Sebelum nanti kita akhiri, karena banyak sekali yang ingin menyampaikan pendapat dan juga pertanyaan, namun waktu yang cukup terbatas. Mohon maaf kalau banyak yang saya bacakan. Sebelum nanti kita akhiri dengan doa bersama dipimpin oleh Kiai Mustafa Bulobinuh, saya masih memberikan satu kesempatan kepada Ibu Hajah Yana Adrian, istri Pak Wali Kota Bogor dan juga Ketua TPPKK untuk menyampaikan closing statement terkait dengan diskusi kita kali ini, terutama tentunya bagi seorang ibu yang mendalami ilmu kekeluargaan dan juga pengalaman yang bisa kita bagikan kepada masyarakat agar bina damai dan juga penguatan ketahanan keluarga dan ketahanan komunitas ini bisa kita jalankan dalam berbagai kendala dan kondisi. Silakan Ibu Yana untuk juga memaparkan closing statement pada kesempatan kali ini. Maka saya Yana. Ya, baik, terima kasih Kang Hasbullah dan Bapak Ibu semua. Senang rasanya saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua untuk belajar bersama bahwa keberagaman ini memang harus disikapi dengan ilmu dan iman. Setiap agama diajarkan berbagai ilmu dan bagaimana menjalankan iman yang ada di dalam diri kita. Tapi saya sebagai pembelajar tentang keluarga ingin menyampaikan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Disinilah nilai-nilai kebaikan dibangun. Di dalam keluargalah bagaimana diajarkan, bagaimana kita menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Maksimalkan peran kita masing-masing. Yang jadi ayah, maksimalkan perannya ayah, karena di situ karena ayah punya peran bagaimana mengajarkan keberanian dan kesetiaan kepada anak-anaknya, dan sebagai ibu juga tentunya punya nilai-nilai yang harus disampaikan kepada anak-anak. Tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin juga ketua-ketua organisasi punya peran yang sangat luar biasa. Tapi tentunya apapun jabatan kita di luar sana, kita tetap terlahir dari sebuah keluarga. Nah, keluarga yang baik akan melahirkan karakter yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi closing statement saya adalah maksimalkan nilai-nilai yang ditanamkan dan dibangun dalam keluarga. Insya Allah dengan nilai yang dibangun dalam sebuah keluarga dapat memberikan kehidupan masyarakat yang lebih
damai di dalam kehidupan kita di tengah-tengah ini. Mungkin itu sih Kang yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Yana yang telah memaparkan closing statement tadi, dan ini sesuatu yang penting untuk kita share dengan yang lain terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh untuk menyampaikan closing statement tadi, karena yang kita rasakan bahwa masa pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada fisik atau juga relasi sosial dan sisi ekonomi. Bu Yana di status Instagramnya terakhir mengatakan bahwa yang diserang pertama kali bukan fisik kita tapi psikis kita. Artinya ketahanan di situ juga perlu kita perkuat, ditambah penguatan ketahanan di luar. Closing statement disilahkan kepada Kiai Haji Mustafa Abdullah, sambil di akhir nanti mohon dipimpin untuk doa bersama, mudah-mudahan keselamatan dan kebaikan selalu berada di tengah-tengah kita. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Sama seperti Ibu Yana, saya juga merasa bahagia bisa kumpul di sini. Bahkan khusus untuk Bu Yana, ini statement Teteh betul-betul sejuk dan mengayomi. Cocok kalau saya sebut Ibu Yana ini sebagai bundanya warga Kota Bogor. Kami bersyukur punya istri pimpinan daerah yang betul-betul menjadi ibu bagi masyarakat Kota Bogor ini. Semoga tetap sukses selalu dan tetap semangat mengayomi kami. Ya. Senada dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa menghadapi kasus wabah ini, kita jangan takut. Saya terkesan dari awal kepala negara kita, Bapak Presiden Joko Widodo, sudah mewanti-wanti kita untuk jangan mudah takut, jangan gampang takut. Bukan berarti kita menyepelekan wabah ini, tapi ingatlah bahwa sesungguhnya di balik wabah yang hanya sekedar wabah ini, ada satu propaganda berbahaya, yaitu propaganda sesungguhnya propaganda ketakutan inilah yang paling manjur dalam menyebarluaskan wabah ini ke seluruh dunia. Ingatlah, kita ini adalah orang-orang yang beriman, yang percaya bahwa Allah SWT, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah pencipta dari segalanya. Dia juga yang menciptakan virus tersebut, dan dia juga yang menciptakan berbagai potensi serta khasiat-khasiat yang bisa saja satu waktu potensi dan khasiat tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat, yang tidak percaya kepada Dia, pada Tuhan. Digunakanlah potensi dan khasiat ini untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan yang tentu Allah tidak akan meridhoinya. Saya berbahagia sekali bisa ngabuburit bareng bersama orang-orang mulia. Ya, saya yakin ini adalah orang-orang mulia. Ya, saya ingat pesan dari guru saya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau adalah guru saya, bahkan saya sempat memandikan jenazah beliau ketika beliau wafat. Alhamdulillah. Apa kata beliau? Bila engkau berbuat baik, orang tidak akan bertanya apa agama. Kemuliaan di sini Tuhan yang maha awas, yang mengetahui siapa di antara kita yang paling mulia di matanya. Semoga lingkar kita ini sore ini adalah lingkar orang-orang mulia. Tetap semangat, tetap waspada, fokus kepada musuh kita yang sejati itu, dan tetap menumbuhkan rasa cinta dan damai. Semoga Indonesia akan leading, memimpin dunia, menyelamatkan dunia. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tuhan yang Maha mendengar pasti akan mendengar doa kita dari arah manapun kita berdoa. Maka marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Untuk yang Muslim, mari kita awali dengan surat Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kedamaian di Nusa Damai ini, Nusantara Indonesia. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salaman adada kulli da'in wa dawa. Allahumma irham ummata Muhammad. Allahumma a'izza ummata Muhammad. Allahumma ansur ummata Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai pencipta alam semesta ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Engkaulah yang menciptakannya. Engkaulah yang mengendalikan dan mengaturnya lewat peraturan-Mu yang maha bijak, maha sempurna.
Kepadamulah kami memasrahkan segala urusan kami. Biar Engkaulah yang menyelesaikan urusan kami dengan lewat upaya kami yang sederhana ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Indonesia ini adalah negeri nusa damai dengan orang-orang yang penuh dengan kedamaian dan kecintaan. Karena Engkaulah Sang Maha Damai, Engkaulah Sang Maha Kasih, Maha Rahmat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan yang menjadi bulan penuh pesta hadiah ini, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berbahagia, yang diterima amal ibadahnya. Janganlah Engkau jadikan orang-orang yang celaka, yang tertolak amal ibadahnya. Allahumma ja'alna bi barakati syahri Ramadan minas su'adail maqbulin wa la taj'alna minal ashqa'il mardudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi jami'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya. Tuhan melindungi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh, Ibu Hajah Yana Ardian Rahman, mahasiswa Mulyartono, dan juga para peserta. Dan tentunya terima kasih kepada Pusat Paramadina dan tim, ya, Pak Ali sebagai host pada sesi kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Saya Hasbullah mengucapkan selamat melakukan ibadah puasa untuk yang muslim, dan juga selamat Hari Raya Waisak bagi yang merayakan, dan selamat kepada para tokoh agama untuk senantiasa terus memandu masyarakat walaupun beribadah di rumah masing-masing. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ali Nur Syahid dan tim dari Pusat Paramadina untuk melakukan agenda selanjutnya, polling dan juga informasi-informasi lain. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbullah atas kesediaan moderator untuk diskusi kali ini. Kemudian terima kasih buat Ibu Wali Kota, Ibu Yano, kemudian Pak Kiai Mustafa Abdullah, Ketua MUI, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Saya tahu ada Pak Tri, ada yang dari Tasik juga, ada Rajul dari Kalimantan, dari banyak kota ini ternyata pada hadir semua. Alhamdulillah bisa bertemu di diskusi daring ini dari berbagai kota, alhamdulillah. Kemudian kami juga meminta Bapak Ibu sekalian untuk mengisi polling, untuk ngasih saran dan masukan untuk pengelolaan acaranya ke depan supaya lebih baik.